Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TV Pratiwi pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita mencoba sedikit menggali ada apa di balik hikmahnya berpuasa. Kalau dari syariat Islam, kita mengetahui cukup banyak jenis puasa. Di mana yang pertama adalah puasa Ramadan, memang diwajibkan. Kemudian ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, kemudian ada puasa Rajab, puasa Sya'ban. Kemudian yang rutin ada puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, kemudian juga ada puasa Daud. Jadi karena puasa ini diwajibkan dan disunahkan, tentunya Allah telah menjanjikan pahala yang luar biasa, di mana Allah berjanji akan memasukkan ke surga ahli puasa di pintu khusus, pintu Ar-Rayyan. Kemudian juga orang yang sangat berbahagia di hari kemudian kelak itu orang berjumpa dengan Allah, orang yang rajin berpuasa, dan juga pahala-pahala yang lain. Jadi kita coba gali dari segi kesehatan, kenapa puasa banyak disyariatkan. Karena tentunya Allah menginginkan agar kita ini hambanya sehat walafiat. Jadi pertama kami coba melihat manfaat berpuasa. Pertama, dengan rajin berpuasa, karena tidak ada pemasukan makanan lebih daripada 14 jam, jadi kadar gula akan turun. Karena tubuh akan berusaha memakai sumber kalori dari cadangan lemak. Otomatis kebutuhan insulin juga akan menurun. Ini sangat baik. Kenapa? Karena akan terjadi sel sensitif terhadap insulin, sehingga kebutuhan insulinnya juga tidak terlalu banyak, sehingga pankreas bisa beristirahat dalam hal memproduksi insulin. Kemudian efek berikutnya otomatis karena tubuh mengambil kalori dari cadangan lemak yang tersimpan di seluruh tubuh kita, terutama yang nampak di luar, di bagian perut, kemudian di pinggang. Ini akan terjadi penurunan berat badan, efek berpuasa. Kemudian terjadi pengecilan perut, atau yang biasanya menonjol perutnya akan menurun, mengecil. Efek dari pemanfaatan puasa karena mengambil kalori dari lemak saat tidak ada makanan yang kita masukkan, terutama jenis karbohidrat. Kemudian juga efek baik berikutnya penyakit-penyakit degeneratif yang sekarang ini penderitanya cukup banyak. Kalau kita lihat di rumah sakit, hampir 80% lebih pasien yang dirawat adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit degeneratif atau sindrom X. Contohnya yang kelebihan kolesterol, ini juga bisa diperbaiki dengan melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kelebihan trigliserida, kemudian tekanan darah juga yang hipertensi bisa normal dengan melaksanakan atau rajin melaksanakan ibadah puasa. Kemudian inflamasi di pembuluh darah juga akan menurun, karena saat berpuasa kita tidak makan lemak-lemak yang tidak baik, sehingga badan bisa beristirahat. Kemudian juga penyakit jantung maupun baik serangan jantung dan sebagainya akan menurun dengan rajinnya melaksanakan ibadah puasa, karena lemak-lemak yang ada di pembuluh darah maupun di jantung akan terpakai untuk menggantikan kalori dari sumber gula. Kemudian pembuluh darah juga akan mengalami perbaikan. Perbaikan ini tentunya
yang seharusnya terjadi penyempitan dan sebagainya, dengan rajin berpuasa hal ini tidak akan terjadi, sehingga untuk terjadinya stroke akan bisa diminimalisir dengan kegiatan melaksanakan ibadah puasa rutin. Kemudian apabila selama tidak berpuasa kita kebanyakan mengkonsumsi karbohidrat, terutama karbohidrat simpleks dari gula pasir, tepung-tepung, karena hampir semua makanan juga mengandung tepung, kemudian juga dari nasi putih, ini akan terjadi penyakit diabetes mellitus tipe 2. Karena beda dengan tipe 1, memang sangat ketergantungan dengan insulin. Yang tipe 2 ini terjadi karena ulah dari gaya hidup makan kita yang berlebihan karbohidrat. Ini bisa menimbulkan komplikasi apabila kelebihan karbohidrat ini berlanjut, sehingga tubuh kita akan terjadi resistensi terhadap insulin. Jadi sel tidak sensitif ke insulin karena kelebihan gula, insulin banyak dihasilkan sehingga sel tidak sensitif terhadap insulin. Ini bisa menimbulkan komplikasi mulai dari atas, bisa pertama dari mata bisa terjadi gangguan karena gangguan dari aliran darah ke mata, malah bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian juga organ vital seperti ginjal bisa mengalami gangguan, malah bisa menjadi gagal ginjal, sehingga memerlukan pengobatan seperti hemodialisa. Kemudian juga kaki karena gangguan aliran darah ke ujung-ujung kaki, sehingga kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, sehingga kaki bisa membusuk, sehingga tentunya memerlukan amputasi untuk membuang kerusakan-kerusakan dari pembuluh darah di kaki. Dan juga gangguan-gangguan berikutnya apabila kelebihan gula ini tidak diantisipasi, bisa menjadi gangguan pada saraf, bisa terjadi demensia, Alzheimer, dan kemudian dengan Parkinson. Kemudian kebaikan-kebaikan dari puasa ini lagi yang kita sampaikan tadi cukup banyak, kita tambahkan lagi. Pada saat melaksanakan ibadah puasa, badan kita akan menciptakan suatu sistem autofagi. Autofagi ini sama dengan badan seperti membersihkan sendiri badannya. Membersihkan diri, mengambil barang-barang atau bahan-bahan yang masih dibutuhkan dan membuang yang tidak dibutuhkan. Kemudian sel-sel yang rusak dibuang, yang baik dipertahankan, termasuk apabila ada sel yang mau menjadi ganas, langsung bisa diblokir ataupun dibuang keluar. Otomatis dengan berpuasa, saluran cerna kita banyak istirahatnya, hampir 14 jam istirahat. Kalau kita rutin melaksanakan ibadah puasa, misalnya Senin Kamis, Ayam Mubid, otomatis sebulan kita berpuasa sekitar 10 hari. Apalagi yang melaksanakan ibadah puasa Daud, ini bisa 15 hari sebulan. Ini tentunya kita akan nampak awet muda karena sel-sel kita banyak istirahatnya. Sama juga dengan seperti yang kita alami apabila bekerja terus tanpa berhenti, tentunya akan banyak kerusakan. Kalau banyak istirahatnya, selnya bisa memperbaiki diri karena banyak waktu untuk beristirahat. Kemudian juga dengan sering melaksanakan ibadah puasa, hormon lapar dan kenyang kita bisa beradaptasi. Artinya biarpun kita tidak makan 14 jam sampai 16 jam, tidak ada terasa lapar karena dia udah beradaptasi. Begitu juga dengan kenyang, sedikit berbuka puasa udah terasa kenyang, tidak perlu makan berlebihan walaupun dalam keadaan berbuka puasa. Ini akan dia beradaptasi sehingga ini menimbulkan kebaikan bagi kita, sehingga tidak perlu makan terlalu banyak. Kemudian karena kita sering berpuasa, badan kita akan beradaptasi
mengambil kalori dari di luar pula, bisa dari keton, kemudian bisa dari lemak yang ada di badan kita. Ini juga suatu kebaikan, sehingga tentunya kita akan tetap langsing. Kemudian dari segi pencernaan, dengan melaksanakan ibadah puasa ini, pencernaan kita akan istirahat sering, sehingga dia akan sehat, baik lambung maupun usus, sehingga mencegah terjadinya penyakit leaky gut dan juga penyakit autoimun. Autoimun ini bahwa sistem kekebalan kita menyerang organ sendiri. Ini akibat terjadinya leaky gut di usus. Mungkin dengan istirahat saat melaksanakan puasa, mereka bisa memperbaiki diri sendiri. Ini tentunya sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi mengingat sederet tadi kelebihan berpuasa yang akan kita dapatkan apabila kita menjadi ahli ibadah puasa, tentunya ini akan menjadi pertimbangan kita yang selama ini memikirkan puasa ini menjadi permasalahan, takut lapar dan sebagainya. Tergantung di asosiasi kita. Kalau kita memikirkan bahwa puasa adalah untuk istirahat, untuk kebaikan kita, dengan sekian banyak manfaatnya, tentunya kita akan berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentunya yang juga perlu kita perhatikan setelah melaksanakan ibadah puasa, tentunya waktu membuka puasa memerlukan makanan-makanan yang sehat, tidak juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengganggu pencernaan, mengganggu ginjal, liver dan sebagainya. Ini perlu kita perhatikan, sehingga kalau secara syariat kita mendapatkan pahala yang luar biasa, kemudian dari segi kesehatan kita juga mendapat nilai kesehatan, nilai tambah yang juga sangat baik, sehingga perlu kita pertahankan. Jadi harapan kami, mari kita sama-sama memulai melaksanakan ibadah puasa juga dengan niat melaksanakan ibadah, dengan bonus adalah sehat. Saya rasa demikian saja pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, kita perbaiki pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di TV Pratiwi pada kesempatan berikutnya.